Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulai ibadah ini. Seraya bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Karena perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Marilah kita bernyanyi, menaikkan pujian merdu bagi Allah yang kasih karunia-Nya kekal selama-lamanya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Dan darah anaknya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya betapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Terukur besar hikmat-Nya, penuhlah hatiku sebab anaknya, dan amatlah hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cerlah. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Beserta saudara juga. Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Minggu Epifani dengan tema kasih karunia yang selalu baru. Kata kasih karunia tentu tidak asing di telinga kita. Kasih karunia adalah pemberian Allah kepada manusia, di mana padahal manusia tidak layak untuk menerimanya. Puncak kasih karunia Allah dalam kehidupan kita adalah keselamatan dan hidup yang kekal yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Dan tidak berhenti di situ, kasih karunia Allah terus menyertai dan tak berkesudahan dalam keseharian hidup kita. Firman Tuhan dalam Efesus 1 ayat ke-5 sampai yang ke-6 menyatakan begini.
Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Alangkah indahnya kasih setiamu yang hilang dan sesat, bebas dan ketemu. Engkau telah menjenguk ke tempat yang gelap, mengangkat umat-Mu ke alam gemerlap. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal bersamaku. Alangkah indahnya kasih setiamu, Engkau telah berkenan tinggal di rumahku, rumahku yang kumuh menjadi yang kudus, jiwa dan ragaku menjadi milik-Mu. Alangkah indahnya kasih setiamu, hatiku yang sendu sungguh jadi teduh. Mari kita mengakui dosa kita. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia Allah, sudah sepatutnya lah menjadi perenungan kita. Sudahkah kita mensyukuri keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Sudahkah kita membalas kebaikan Tuhan dengan persembahan hidup kita melalui tutur kata dan perbuatan yang benar? Dalam kesempatan ini, marilah kita merenungkan kegagalan kita di hadapan Tuhan di dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia yang Engkau nyatakan kepada kami. Di dalam keberdosaan Engkau telah merengkuh dan menyelamatkan kami. Bapa, kami menyadari bahwa kami tidak sempurna. Keselamatan yang telah kami terima tidak membuat kami hidup dalam pertobatan. Kami masih melakukan yang jahat di mata-Mu. Keselamatan yang telah kami terima tidak membuat kami mau berbagi pengampunan kepada sesama kami, secara khusus kepada keluarga kami. Keselamatan yang telah kami terima tidak membuat kami mau memberikan pelayanan terbaik kepadamu. Ya Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami, agar sukacita yang telah lahir dan hadir dalam hidup kami dapat menjadi sumber kekuatan untuk kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Inilah doa permohonan kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kasih karunia, kami memohon. Amin. Ajaib benar anugerah membaru hidupku. Ku hilang
Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah dari Tuhan. Dengarkanlah anugerah Tuhan bagi kita seperti yang dituliskan Efesus 2 ayat 8 sampai yang ke-9 berbunyi demikian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah kan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur selamanya. Silakan duduk saudara-saudara semua. Mari kita berdoa untuk pelayanan firman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Kasih karunia-Mu membuat kami terpesona. Dan biarlah kami sebagai umat-Mu merespon kasih karunia Tuhan dengan mau hidup seturut dengan kehendak-Mu saja. Dan pada kesempatan ini bila kami ingin membaca dan merenungkan firman Tuhan, biarlah ini boleh menjadi satu bagian bentuk yang paling dalam dari kami untuk menyambut kasih karunia-Mu. Oleh karena itu biarlah selama pemberitaan firman, hati kami boleh tertuju dan terarah hanya kepadamu saja. Roh Kudus, kami mohon agar Engkau membimbing kami, menguasai kami, agar kami boleh fokus kepada Kristus. Pimpin dari awal sampai pada akhirnya ya Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia pasal 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umat-Nya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara,
dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perhimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Dengan menangis mereka akan datang, dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel, Efraim adalah anak sulungku. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu, anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai, orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan menyanyikan Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Hallelujah.
dilakukannya ke segala bangsa. Mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya, betapa baiknya firman surga di hati kita. Makan indah dan layaklah memujinya selamanya. Kedua menurut Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak tercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes yang pertama ayat 10 sampai dengan yang ke-18. Yohanes 1 ayat 10 sampai yang ke-18 berbunyi demikian. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya, "Inilah Dia yang kumaksudkan, ketika aku berkata kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku." Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa,
tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Selamat pagi umat yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat memasuki tahun di 2022. Ya. Kiranya kasih karunia dan iman kita tetap setia kepada Dia, Sang Immanuel. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini kasih karunia yang selalu baru. Berbicara soal kasih karunia, apa itu kasih karunia? Ketika ada orang yang melakukan sebuah pekerjaan dan menerima upah atas pekerjaan itu, ternyata itu merupakan sebuah hak yang orang itu peroleh berdasarkan kerja kerasnya. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Itu Paulus yang mengatakannya di dalam kitab Roma 4 ayat yang keempat. Atau ketika saudara merasa berhutang budi pada seseorang dan memberi hadiah pada suatu ketika, itu adalah sebuah imbalan, balas jasa yang timbul dari rasa berhutang budi. Itu semua bukanlah sesuatu yang dinamakan dengan kasih karunia. Kasih karunia adalah sesuatu yang diberikan dengan cuma-cuma. Tentu yang memberikannya adalah Tuhan. Tuhan menawarkan keselamatan untuk memperoleh hidup yang kekal melalui sebuah pemberian kasih karunia kepada manusia yang sebenarnya tidak layak untuk mendapatkannya. Pertanyaannya begini, apakah Tuhan memberikan kasih karunia karena Dia berhutang sesuatu kepada kita manusia? Tidak. Tuhan tidak pernah dan tidak akan perlu berhutang pada siapapun. Tuhan tidak berhutang sebuah hidup yang kekal kepada kita manusia. Tapi pada saat yang sama tetap Dia menawarkan keselamatan untuk hidup yang kekal kepada kita. Dia menawarkannya sebagai hadiah. Dan itulah bentuk kasih karunia. Saudara-saudara, Injil bacaan Yohanes kali ini cukup menarik. Karena kita bisa membaginya ke dalam beberapa bagian. Kalau kita lihat dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13, atau kita bisa memulai dari ayat yang ke-10, maka manusia itu di sana disebutkan sering mengeluh tentang yang mereka anggap sebagai ketidakpedulian Allah atas penderitaan dan tragedi hidupnya. Bila Allah muncul untuk menagih sekadar tanggung jawab atau memberikan bantuan, barulah pada saat itu kita sebagai manusia mungkin mau mengakui dan mengikutinya. Tindakan manusia ini menyakiti Allah. Namun Allah tidak berhenti mengasihi manusia, dan ini berulang kali dinyatakan dalam Injil Yohanes. Allah prihatin, bahkan begitu prihatinnya sehingga Ia datang ke dalam dunia ini. Tapi sayang, ketika Ia datang, Ia diabaikan. Dan seandainya Ia datang hari ini juga, besar kemungkinan Ia pun akan diabaikan. Dunia tidak mengenal Dia, ayat yang ke-10 tadi mengatakan. Dan kenyataannya ternyata, keadaan yang sekarang tidak jauh berbeda dari keadaan zaman yang dulu. Pada ayat yang ke-11 merujuk pada tragedi yang lebih parah lagi. Kalau tadi dunia sudah tidak mengenalnya, sekarang Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak mau menerimanya. Orang-orang miliknya itu yakni Israel yang adalah miliknya,
umatnya sendiri. Jadi dapat dikatakan ketika Allah datang ke dalam dunia berarti datang ke miliknya sendiri, itu berarti dia sedang datang ke rumahnya sendiri dalam tanda kutip. Tapi luar biasanya, ketika dia datang kepada miliknya sendiri, ke rumahnya sendiri, dia diusir dari tempat itu. Ditolak oleh Israel. Penolakan Israel terhadap Kristus merupakan puncak kesesatan manusia. Sekalipun telah berabad-abad menantikan Mesias yang dijanjikan, tapi pada saat Mesias itu muncul, mereka tidak hanya menolak klaimnya, tetapi juga merekayasa penghancuran sang Mesias itu. Oleh karena itu peristiwa yang sangat menyedihkan ini, kalau kita baca dalam Lukas 19 ayat yang ke-41 dikatakan di sana, dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Dan karena penolakan itu pula lah Paulus dalam Roma 9 dia mengatakan sangat berduka cita dan selalu bersedih hati kepada sebangsanya. Saudara-saudara, tragedi ini berlangsung terus akibat kebengalan hati orang Israel terhadap Kristus. Dalam hal ini, Israel juga mewakili kesesatan hati manusia secara universal. Sehingga kita nggak bisa saja menyalahkan Israel. Kadang kita juga menolak Kristus ketika kita memilih untuk melakukan dosa. Berlanjutnya penolakan yang merata terhadap Kristus sekarang ini adalah juga bukti pemberontakan segenap umat manusia terhadap Allah yang hidup. Kalau Dia adalah Allah yang hidup, harusnya ini menjadi sebuah reminder bagi kita bahwa nanti Dia akan datang sebagai hakim yang adil, dan hari penghakiman itu pasti datang. Tapi syukurlah saudara-saudara, potret karya Yohanes itu tidak selalu negatif. Ada juga yang percaya kepada Kristus, baik orang Israel maupun bukan Israel, dikatakan dalam ayat 12 sampai yang ke-13. Yohanes menggunakan 3 sinonim untuk menyatakan hal itu: menerimanya, percaya dalam namanya, dan dilahirkan dari Allah. Ungkapan percaya dalam atau pisteu eis ini merupakan kata kunci yang sering muncul. Yohanes selalu menghubungkan tindakan pisteu ini, kepercayaan ini, dengan kata eis yang berarti ke dalam. Jadi bukan percaya kepada, tetapi percaya ke dalam. Artinya kita mau menghayati siapa Kristus itu yang telah datang. Kita mau menghayati siapa Kristus itu sehingga kita bisa semakin mengenal Dia, menerima Dia dengan sepenuh hati. Oleh karena itu, pisteu eis ini adalah penerimaan kita terhadap Yesus dan segala sesuatu yang Dia katakan tentang dirinya secara mutlak, dan juga pengabdian hidup kita sepenuhnya kepada Yesus. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah terletak pada ayat yang ke-14. Di sana dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kalimat ini begitu memukau. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Di antara semua pernyataan yang pernah dituliskan, pernyataan inilah yang menjadi salah satu yang paling mengesankan dan melekat dalam ingatan. Dengan pernyataan ini, gereja di sepanjang abad diperlengkapi dengan kunci untuk mengerti misteri Yesus Kristus. Oleh karena itu, dalam bacaan kita dalam Injil Yohanes, Yesus kembali ditampilkan sebagai logos yang ilahi, satu dengan Bapa dalam keilahiannya, tapi sekarang juga menjadi satu dengan kita dalam kemanusiaannya. Kalau kita mau merujuk kata manusia, pada ayat yang ke-14 sebenarnya itu adalah daging, sark. Yang dimaksud dengan daging di sini tetapi ialah pribadi seutuhnya. Dan itu mengacu pada keberadaan manusia dalam kelemahan dan kerentanan.
Yesaya itu menggambarkan bahwa manusia itu ibarat seperti rumput yang rentan dan juga punya kelemahan. Di sini Yesus menyamakan dirinya dengan kita sampai pada keadaan yang begitu rendahnya. Kelemahan manusiawi yang dia ambil dan jadikan wujud keberadaannya sendiri, seperti apa yang Roma 8 ayat yang ketiga katakan, dengan mengutus anaknya sendiri, sama seperti manusia yang berdosa. Kemungkinan besar Yohanes sedang menentang sebuah ajaran yang berkembang pada saat itu, yaitu dosetis. Dosetis adalah ajaran yang menyangkal kesejatian dari kemanusiaan Yesus Kristus. Tetapi pada abad yang sekarang, pada masa kita ini, bukan kemanusiaan Kristus yang disangkal, tapi sebaliknya, keilahiannya Kristus yang disangkal. Begitu banyak yang berkembang pada abad ini. Tindakan merendahkan diri dari pihak Allah ini tidak dapat dicabut. Untuk selama-lamanya ia adalah Sang Immanuel. Sang Anak telah menyatukan dirinya dengan hakikat manusia itu secara utuh. Dan ia beroleh kepribadian manusia itu yang sejati. Namun dalam keseluruhan proses itu, satu hal yang penting adalah ia tidak pernah kehilangan keilahiannya. Sehingga namanya yang tepat dan yang paling pas adalah Allah beserta kita. Dalam diri Yesus Kristus, Allah menjadi manusia. Bagian yang ketiga, saudara-saudara, adalah mengenai kesaksian Yohanes Pembaptis dan juga penutup dari apa satu perikop kita baca. Pelayanan Yohanes Pembaptis merupakan tahap akhir dalam sejarah persiapan keselamatan, tapi juga sekaligus kesaksian pertama tentang kedatangan juru selamat. Dalam kesaksiannya, Yohanes Pembaptis sangat berhati-hati, tapi juga tegas mengatakan bahwa pelayanannya itu bukan final dan bukan yang segala-galanya. Di sini Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Kristus sebagai Dia yang telah mendahuluinya, sebab Ia telah ada sebelum dirinya. Di akhir tulisan perikop ini, penulis Injil Yohanes, yaitu murid Yesus, bukan Yohanes Pembaptis, menegaskan bahwa semua hal terjadi karena kasih karunia Allah yang terus mengalir bagi kehidupan manusia. Dan kasih karunia itu datang dari Yesus Kristus dan bukan datang dari hukum Taurat. Namun hal ini bukan berarti bahwa hukum Taurat disingkirkan atau dibatalkan, tapi justru penyataan tersebut digenapi di dalam Kristus. Di dalam Yesus Allah diperkenalkan kepada kita. Di dalam Yesus Allah sendiri datang kepada kita. Dialah yang ada di pangkuan Bapa, dengan kata lain di jantung hati Sang Bapa. Artinya, Allah membuka dirinya, dan dalam mengirim anaknya, berarti Allah mengirim hatinya sendiri ke dalam dunia. Kata terakhir pada ayat yang ke-18, yaitu menyatakannya, dalam bahasa Yunani, merupakan kata dasar dari sebuah istilah teologis, yaitu exegese, yang artinya menjelaskan atau mentafsirkan arti suatu nats. Menurut Yohanes, Yesus adalah exegese atau penjelasan Allah, yaitu uraian dari kenyataannya yang tersembunyi. Mengapa demikian? Karena hanya Dialah yang berasal dari pangkuan Bapa sebagai anak tunggalnya. Tidak ada yang tahu siapa Bapa kecuali anak sendiri. Dan melalui sang anak, Deus Adventitus itu, yang misterium itu, menjadi Deus Revelatus yang akhirnya bisa kelihatan dan dekat dengan kita. Kita bisa merasakan bahwa cinta kasih dan kasih karunia Allah begitu besar
melalui Yesus Kristus Putra Tunggalnya. Kalau saudara masih bertanya siapa Allah itu, berarti saudara belum mengenal siapa Yesus Kristus. Kalau kita sudah mengenal Yesus Kristus dan sangat mengasihinya, saudara tahu siapa Bapa itu. Tema kita pada saat ini adalah kasih karunia yang selalu baru. Pertanyaannya adalah begini, apakah kasih karunia Tuhan itu bisa berakhir? Kalau kita melihat ayat yang ke-16, kalimat yang mengatakan kasih karunia demi kasih karunia, itu berasal dari bahasa Yunani yaitu charin anticharitos. Charin anticharitos. Bukan berarti kasih karunia datang bertubi-tubi. Kata anti di sini adalah ganti, yang ingin menunjukkan bahwa kasih karunia akan berganti dengan kasih karunia. Itu berarti kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus selalu baru dan selalu berganti sesuai dengan keadaan dan kebutuhan anak-anaknya. Paulus dalam Efesus yang tadi kita baca menghayati dan mengatakan bahwa hanya di dalam kasih karunia-Nya Ia menentukan kita menjadi anak-anak-Nya. Kita yang semula berada dalam kuasa dosa, kini dibebaskan dan diangkat menjadi anak-anak-Nya yang Ia kasihi. Dan cara bagaimana Ia membebaskan kita, yaitu dengan menyerahkan diri-Nya, dengan mau mati bagi kita, menebus kita dengan nyawanya sendiri dari keadaan di mana kita tidak dapat membebaskan diri kita sendiri. Itulah kasih karunia yang diberikan kepada kita. Dalam Yeremia, kasih karunia Allah diberikan kepada umat Israel yang membebaskan mereka dari pembuangan di Babel dan memberikan kemakmuran di masa yang akan datang. Dan hal ini juga serupa dengan pemazmur yang menghayati bahwa kasih karunia Allah memulihkan kehidupan umat Israel dengan damai sejahtera. Sehingga pemazmur menganjurkan agar kita sebagai umatnya sudah patut untuk memuji dan memegahkan Tuhan Allah. Firman pada hari ini, saudara-saudara, menyadarkan kita bahwa betapa Allah sangat mengasihi kita. Dia rela mengambil inisiatif. Padahal yang salah bukan dia. Yang salah adalah manusia. Tetapi toh dia yang rela mengambil inisiatif. Di sini berarti ketika dia tahu bahwa dia tidak salah tetapi mau mengambil inisiatif, hatinya terlalu besar mengasihi manusia. Ia rela tidak mementingkan hatinya ketika ia datang, dunia tidak mengenalnya, dan ketika dia datang kepada miliknya sendiri, ia ditolak. Saudara pernah mengalami penolakan. Di Bina Kader itu calon pendeta, kita disuruh jual majalah bekas. Belum apa-apa kita udah ditolak. Saya sempat mengamen di bus hanya untuk mendapatkan uang untuk pergi ke Jawa Timur untuk menebus tiket kereta yang disediakan oleh fasilitator. Saya pakai topi, minta duit, ditolak. Tetapi tidak mengapa. Gitu ya. Yesus ditolak. Padahal yang menolak itu sudah begitu lama menunggu Mesias itu datang. Tapi ketika dia datang, tidak dikenal, ditolak, bahkan diludahi, bahkan dibunuh. Hatinya sakit. Hatinya pilu. Hatinya tersayat. Tapi bagi dia, cintanya itu yang harus terus dipertahankan daripada sakit hatinya. Ia rela merendahkan dirinya. Ia yang adalah Tuhan Allah dan menguasai segala jagat raya ini mau merendahkan dirinya menjadi manusia. Dan ia rela ditolak, tapi tetap datang dan mau menawarkan kasih karunia-Nya. Intinya, dia tidak pernah berhenti mencintai, mengasihi, dan memelihara kita. Oleh sebab itu, sebagai umat yang dikasihinya, sudah seharusnya kita harus menyambut dengan sukacita dan syukur
serta percaya bahwa di dalam pemeliharaannya kehidupan yang akan kita hadapi di tahun 2022 ini nanti ke depan, walaupun penuh misteri, pasti kita akan mampu menjalaninya. Mengapa? Karena kita beroleh kasih karunia yang terus mengalir dan selalu baru. Bukan karena kita layak menerimanya, tetapi tadi karena Allah melalui Putra Tunggalnya yang menebus sangat mengasihi kita, sehingga Ia memberikan kasih karunia itu secara cuma-cuma. Maka apakah saudara dan saya masih tega untuk hidup dalam dosa dan hidup dengan sesuka hati kita sendiri? Artinya, kita sengaja mensia-siakan kasih karunia yang berasal dari Allah ini. Atau justru kita semakin menghayati kasih karunia Kristus dalam hidup kita, sehingga kita selalu terdorong merespon kasih karunia itu dengan semakin mengasihi Allah, dengan hidup seturut dan kehendak dan perkataannya yang mulia. Bukankah kasih karunia Allah yang Allah berikan itu juga tercermin ketika kita memberikan kasih yang seperti kasih Kristus itu kepada anggota keluarga kita, kepada sahabat dan siapapun yang kita jumpai dalam hidup ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, salah satu cara yang cukup baik dalam merasakan kasih karunia Allah itu adalah dengan merefleksikan hidup kita sendiri selama ini. Melewati berbagai macam pergumulan, coba saudara pikirkan. Coba saudara ambil waktu-waktu khusus. Saudara ingat perjalanan hidup saudara dengan segala hal yang terjadi, terus terjadi hingga sampai saat ini. Termasuk pandemi yang masih kita rasakan bersama. Nanti dalam refleksi itu, saudara akan merasakan yang namanya perjumpaan dengan Tuhan. Perjumpaan dengan Tuhan ini begitu berharga sehingga saudara merasa begitu berharga di hadapan Tuhan. Dan saudara akan menganggap bahwa Tuhan begitu berharga dibanding apapun. Kita akan sampai pada sebuah kesadaran bahwa jika bukan karena Tuhan yang menolong kita, maka kita tidak akan sampai pada detik ini. Tidak. Jika bukan karena kasih karunia-Nya yang selalu baru, bagaimana kita dapat menghayati perjalanan hidup kita yang sesungguhnya? Sebagai penutup dari khotbah saya, salah satu penafsir bernama Leon Morris pernah berkata begini, "Nowhere do we see more clearly what the grace of God means than in the Word made flesh." Nowhere do we see more clearly what the grace of God means than in the Word made flesh. Tak ada tempat di mana kita bisa melihat kasih karunia Allah dengan lebih jelas daripada di dalam firman yang telah menjadi manusia. Jadi kalau dunia bicara tentang kasih apapun itu, tidak akan pernah bisa merasakan kasih Allah kecuali di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah menjadi manusia. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Selamat memasuki tahun yang baru. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalif langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pada Minggu tanggal 9 Januari 2022, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut dan ikut serta dalam perayaan itu, marilah kita mempersiapkan diri secara bersama-sama. Pada perjamuan malam terakhir, Kristus menghendaki kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya, seperti murid-muridnya dahulu mengalami kehadirannya bersama mereka. Mengenang Kristus juga berarti menyadari secara pribadi seluruh kehidupan Kristus yang diberikannya bagi keselamatan dunia, sejak ia lahir, melayani, menderita sengsara, mati, dibangkitkan, dan dimuliakan di sorga. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara benar-benar rindu untuk berjumpa secara pribadi dengan Kristus? Untuk mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya yang membaharui hidup saudara? Apakah saudara menghayati bahwa seluruh kehidupan dan karya Kristus, yaitu kelahirannya, pelayanannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke sorga, sampai dengan kedatangannya kembali, terkait erat dengan kehidupan saudara? Pada perjamuan malam terakhir, ketika Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, ia membagikan tubuh dan darahnya sendiri kepada murid-muridnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan Kristus, sehingga ia menjadi kepala dan kita tubuhnya. Menerima tubuh dan darahnya berarti dipersatukan dengan semua orang yang menerimanya juga menjadi satu tubuh dan satu roh. Marilah kita merenungkannya. Apakah saudara menghayati bahwa Kristus adalah kepala seluruh kehidupan saudara dalam hidup berjemaat dan bermasyarakat, dalam keluarga dan pekerjaan saudara? Apakah saudara menghayati bahwa saudara adalah anggota tubuh Kristus yang saling mengasihi seorang terhadap yang lain? Ketika kita bersatu dengan Kristus, roti hidup yang dipecah-pecahkan bagi dunia ini, kita pun dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk mengosongkan dan menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Kristus. Dipersatukan dengan Kristus berarti diutus untuk memberi hidup kita demi keselamatan dunia. Marilah kita merenungkannya. Apakah dalam persekutuan dengan Kristus, saudara mau berkurban dan menjadi berkat bagi sesama saudara? Apakah saudara menyadari bahwa sebagai anggota tubuh Kristus di tengah dunia, saudara menjadi mata dan telinga bagi Kristus yang melihat dan mendengar, serta peduli terhadap kebutuhan dan masalah sesama saudara?
Sudahkah saudara menjadi mulut bagi Kristus yang menyuarakan kebenaran dan keadilan dalam lingkungan saudara? Sudahkah saudara menjadi tangan bagi Kristus yang berkarya memperjuangkan damai sejahtera di muka bumi? Kiranya Roh Kudus menolong kita semua dalam mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus pada tanggal 9 Januari 2022 mendatang. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang kehidupan yang telah kami lalui. Saat ini kami menaikkan doa dan permohonan kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami juga bersyukur atas berkat yang melimpah atas negeri kami. Ajarkan kami untuk dapat menjaga negeri ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin negeri ini. Kiranya Tuhan berikan hati yang takut akan Engkau, sehingga dalam menjalankan roda pemerintahan dengan adil dan benar. Kami juga berdoa untuk penanganan COVID yang masih berlangsung. Kiranya Tuhan berkati dan berikan kekuatan dan kesehatan pada para nakes. Kami berdoa untuk program vaksinasi yang masih berlangsung dan setiap upaya yang dilakukan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan berkati. Kami berdoa juga untuk bencana alam yang terjadi di negeri kami, baik erupsi Gunung Semeru beberapa waktu yang lalu, gempa di Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Kami mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada para korban yang terdampak. Kami berdoa juga untuk setiap upaya bantuan yang dilakukan. Biarlah boleh terlaksana dengan baik. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di negeri ini. Kiranya Tuhan limpahkan dengan hikmat-Mu, agar gereja-Mu di Indonesia dapat menyampaikan damai dan sukacita yang daripada-Mu. Kami berdoa khusus untuk gereja kami di GKI Perumahan Citra 1. Kiranya Tuhan berikan kesatuan hati bagi setiap kami yang terlibat di dalamnya. Satukan hati kami untuk umat-Mu, untuk terus dapat melayani-Mu dengan kerendahan hati, sehingga setiap program yang direncanakan dapat berjalan seturut dengan kehendak-Mu dan dapat menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tengah mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan seturut dengan waktu Tuhan. Kami berdoa untuk setiap keluarga yang mendampinginya. Kiranya Tuhan juga berikan kesabaran serta kesehatan. Kami berdoa bagi tenaga medis yang menanganinya. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu, sehingga melalui tangan-tangan para medis, saudara-saudara kami boleh Engkau pulihkan kesehatannya. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang sedang berduka. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Yakob Beni Dima dan keluarga almarhum Bapak Handiman Lukardi. Kiranya Tuhan sendiri yang hadir memberikan kekuatan dan penghiburan terhadap keluarga mereka. Tuhan tetap menjaga keluarga yang ditinggalkan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, kebahagiaan bersama keluarga mereka. Bapa yang baik, kami juga berdoa dan memohon kiranya berikan keteguhan hati kami, umat-Mu untuk menjalani hari-hari yang kami lalui di tahun 2022 mendatang. Kami tahu bahwa Tuhan, Engkau adalah Allah yang sama yang menyertai kami di tahun 2021, yang juga akan selalu menyertai kami di tahun 2022. Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami hanya berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Firman Tuhan di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 yang berkata, "Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya."
Persembahan dapat saudara transfer ke rekening GKI Perumahan Citra 1, atau saudara dapat masukkan ke kotak persembahan yang disiapkan di depan ruang tata usaha lantai 2 pada setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai pukul 2 siang dengan tetap mengikuti protokol kesehatan. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Mari kita berdoa. Kembali kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh syukur ya Bapa. Siapakah kami sehingga kami boleh mempersembahkan syukur yang asalnya dari-Mu juga Tuhan. Bapa, kiranya berkati, Tuhan kuduskan persembahan kami sehingga boleh dipakai untuk kemuliaan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Tuhan berkati setiap tangan yang akan mengelolanya. Tuhan berikan hikmat sehingga boleh dipergunakan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, kasih karunia Allah dinyatakan kepada para majusi yang dipimpin ke Betlehem untuk menemukan Sang Putra. Dengan hikmat dan keberanian mereka memasuki perjalanan yang tentu saja tidak mudah dan tidak terduga. Namun langkah mereka pantang terhenti sebab terang kasih Sang Bintang Betlehem menuntun mereka masuk bahkan ke dunia yang gelap sekalipun. Mari tempuh perjalanan kita masing-masing. Percayalah bahwa terangnya tak pernah gagal menuntun perjalanan kita.
kasih paling agung dari Tuhanku. Kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar ku ditebus. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan salahnya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Kan ku beritakan sekelilingku dan ke ujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya Allah sumber kasih karunia menyertai kamu sepanjang waktu. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Terang Abadi, menerangimu dengan firman-Nya. Kiranya Roh Kudus menjaga hatimu, sehingga tutur kata dan perbuatanmu menjadi saksi bagi dunia. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Marilah kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu dan selamat tahun baru.